Nomor 7, wa iqbalu thawbi, dan memanjang pakaian yang di bawah sehingga sampai berdirikan di sana dengan niat sombong. Lamun baulah gamis dipanjangi atau memakai gamis yang panjang atau tapi diulur ke bawah supaya jangan diikut nyamuk, supaya sembahyang yang dulu saja. Ini kadang sombong, artinya biar terkena tanah sehingga tawa aja makmur tulang dan nasinya sebab sudah banyak duit. Nah itu terjadi selawar orang kaya itu nang kada kelihatan lagi sakatu selawar mengincar sakatu. Nah ada di akhir zaman pula kejadian pakaian itu dihandapi. Kejadian handapi itu. Jadi baulah baju bagian itu selalu handap. Salawarnya handap juga. Jadi kata buka. Tapi di akhir zaman ini bayan. Karena jahil lalu saja, maka dosanya seluruh badan. Majawazal ka'bain fahuwa finnar. Pakaian yang lapis dari 2 buku lalu artinya turun jalan, maka itu menyebabkan masuk neraka. Adapun gini-gini dan kurang banjir, maka sunnah pakaiannya itu bahirisan. Jangan kebalik, yang lelakiannya selawar tadi maupun misal sepatu, yang babiniannya pakaian. Ada juga di akhir zaman misalnya babinian itu pakaiannya panjang juga, tapi dalalannya panjang juga. Jadi entahnya berjalan salurkan selawar pengaman. Apa? Karena jahil. Maka setiap orang yang jahil, apa dikatakan di kita? Wal jahilun li ahlil ilmi a'dahu. Orang yang jahil tatkala mendengar guru membacakan dinyatakan nabi itu niscaya dimusuhinya orang alim. Diharusinya dimarahi. Jadi kesian orang alim banyak musuh. Siapa musuhnya? Nang jahil. Allah Ta'ala berfirman wa siyabaka faqahhir. Ay wa siyabaka faqahhir. Wahai Nabi Muhammad, pakaian engkau hendaklah dihandaki. Maksudnya jangan kepanjangan sampai di bawah buku lalu. Nomor 8, dosa seluruh badan. Wal imna'u fil yadaini wa rijlaini lirrajuli bila hajat. Mama cari tangan dan batu bagi laki-laki. Lamun kadada hajat agama. Jadi kada boleh laki-laki baca baik di batik maupun di tangan. Kalau misalnya hendak kawin, hendak nikah, ujar nang Tuhan ngomong berpacar dulu nyawa Tuhan. Nah, supaya jangan terkena paranaya. Lalu menyurung tangan sekali hendak nikah, menyurung tangan ujar pangulu nak ini pindah apa ditenderi pangulu nang baca berdoa terbibuan wakil hendak kawin juga berpacar
Nang Tuhan aja nang menyuruh nang Tuhannya pada satu dua. Dicagur oleh pengulo, dua dulu. Karena jadi dicagur aja, dicari pengulo nang karakternya, nang cari pengulo nang lamahan aja. Nyata tiap orang jahil, memungkiri orang jahil. Kenapa jadi berpacar basis nyawa? Anu pun ada minyak harumnya tapi lain daunnya. Kenapa ya? Kenapa ya? Nang rajin dipukul sama dia, anu sebut ayam dicium, akut dicium. Kenapa ngarannya? Kenapa ngarannya memang bahaya ada menyambatnya tuh? Apa ngarannya? Adang dulu lah yang masih nyatakan. Ras-rasingan, ya rasingan, maaflah kalau ada yang rasingan begini. Makanya mana-mana yang gaul-gaul itu sudah tahu aja tahunya ya sahabat meyakinkan. Nah, boleh aja berpacar karena mau obati akan orang yang itu tadi. Sebab pacar itu sama lawan kiri itu adalah mematuhi kuman. Mungkin kalau kuman besar ini hilang dua, lawan pacar lawan apa? Lawan kiri, pacar lawan kiri. Pacar lawan kiri orang bahari kepada lepas, lalu memilih pacar ke tapal arang, milik kiri tapal arang. Lamun kena hidung bandingkan lawan darah, keluar darah hidung ambil akan kiri. Dipuntal-puntal kiri ini tapal akan keluar hidung amput. Kada keluar lagi darahnya kiri yang menahan. Itu virus adalah kalau virus ini tuh dijarang mengkita-kita dijarang lamun orang nang di kompleks kada dijarang di mapar kawan. Nah, di sini umpamanya sudah dingin itu adalah menurunkan panas di jalan. Aku kan dalam diskusi kami minum Adam dari menurunkan panas. Nah, panang diulahnya Adam dari itu makan. Kenapa tadi? Ingat lagi kenapa tadi kawannya pacar ya? Sire. Jadi boleh saja pacar lalakian lamun aja seperti ada koreng di batis atau di tangan. Jadi lamun aja laki-laki tanpa pacar macam apa hati kita. Ujar hati orang menang Islam boleh jadi ini ada penyakit. Selamat hati. Ini tadi ada apabila tidak membawa obat diri. Kalau kita melihat orang berpacar, boleh jadinya ada segala obat, jadi bisa selamat hati. Kada ada menyangka orang yang kada bagus itu kada jadi. Ya hati yang bagus, kada ada menyangka yang bagus itu sudah hati. Masih ada yang buruk sangka, berarti hati orang yang buruk. Bapacar. Kenapa? Li'annahu zinatun wa hiya matlubatun min hal-hal. Karena pacar itu menambah kebagusan. Lalu hukumnya sunat. Karena laki timung. Jadi kita ambil aja sudah secara ringkas. Apabila kada dilarang agama, semua perbuatan yang menghimungkan laki itu adalah sunnah. Makanya apabila memusnahkan laki
Nah, coba bayangkan. Wa qatul fardi bi ghairi usrin, yaitu ampuh di tengah-tengah pekerjaan yang wajib, seperti sembahyang asar tanpa puasa. Balung teng ada ampuh ya. Nah, maka itu hukumnya dosa hitungan badan. Kecuali inya ampuh karena uzur. Misalnya ada orang yang hendak tabarruk, tolong rahatan sembahyang, kejuat sembahyang. Bantu dulu orang yang hendak tabarruk misalnya. Karena orang nggak ada sembahyang itu boleh saja. Misalnya ada apa-apa, hendak nanti benar. Atau puasa nang wajib. Katangan hari tengah ada berulang hadir ini ya. Ini panas banget pengharinya. Tengah hari sudah ada kehausan. Mulai hadir ini habis bukan kira-kira. Dosa kehitungan. Kacau di odor seperti hendak mati kehausan. Itu kan dia boleh bawa makan, bawa minum, menjaga bersiuk-siuk. Adapun jumlah yang sunat atau puasa sunat maka beda. Hendak nanti di pertengahan hendak terus bergerak. Nomor 10 wa qat'una bil haji wal umrah, dan memutuskan haji nang sunat atau umrah nang sunat. Jadi jangan bertahan di pasangan jalan. Haji nang sunat, umrah nang sunat, mulai ihram sampai tuntung kada boleh beramal di tengah jalan. Nomor 14 wa mu'afatul mu'min istihza'an bihi, yaitu menyerupai orang yang beriman pada perkataan mereka atau perbuatan mereka sama-sama karena mahulu-hulu. Misalnya ada orang berjalan, ada bujur berjalannya itu dina pincat umpamanya. Lalu nang kada pincat menurut dia pincat dua maulu-ulu lalu dari pincat tadi kan sampai hati orang itu. Nah itu dosa seluruh badan. Atau perkataan orang berkandar misalnya lambat benar, padahal maksudnya kalau berkandar ini sahih. Nah ini yang mau ulur ini dosanya seluruh badan, bukan muntungnya aja. Kan ada kalau orang yang lagi dijadikan memang kayak itu berkandar anu sakajan kamu salah hendak menyambut itu kata diulur-ulur gitu kan. Corong kita umpamanya kayak itu diulur-uluran kayak apa rasanya. Nomor 12 ayat kata babu'u ala auratinat aitu yudin, melihat dari hati keaiban akan orang lain. Kita pada boleh melihat aib orang lain. Itulah tujuannya, hikmatnya Tuhan mengulahkan akan kalubung mata. Apabila ada aib orang lain, kalubung mata turun supaya jangan melihat. Kadang mungkin aja memakai kacamata hendak melihat sunat orang seluruh badan. Jadi kalau hendak datang ke majelis pengajian, hendak belajar, jangan hendak mencari di mana kesalahan pandai guru.
di mana pandar sidin lawan dawi sidin nang berterang-terangan. Ada boleh niat nang hendak mencari air kurang kepada dosanya seluruh ada. Syekh Abdullah bin Ahmad Al-Mu'adzin rahimahullah ta'ala berkata, kunna nafuku hawla al-Ka'bah wa idan bi rajulin muta'alliqin bi asaril Ka'bah wa huwa yaqulu Allahumma akhrijni min ad-dunya musliman la yazidu ala dhalika syai'an. Berkata Abdullah bin Ahmad Al-Mu'adzin, kami tawaf di keliling Baitullah sekalinya. Terdapat seorang laki-laki yang bergantung di kalambu Baitullah sambil membaca doa, ya Allah, keluarkanlah hambamu ini dari dunia membawa agama Islam. Kata matikanlah hamba di dalam Islam, tidak menambah dia akan doa selain dari itu. Maka ditanya oleh Syekh Abdullah Mu'adzin, hai seseorang, kenapa ikam doa nang itu aja kada belabih-labih? Jawabnya, jikalau engkau mengetahui masalahku, niscaya ikam kada menakuni, sebab ini menjadi kesukananku. Ujarnya Abdullah, lamun kita merilo, usahakan lawan dia. Ujarnya, aku bisi dua saudara laki-laki. Nang paling tua menjadi tukang bank, artinya muadzin. Jangan salah paham, menjadi muadzin. Tukang bank karena kalau sebagai bank lain, artinya tukang azan. 40 tahun ihtisaban, kada mau digaji. Nah, ini tukang bank nang karena Allah, kada mau dicampur dengan diri. Ya arti ikhlas malam kada bercampur. Manakala hendak ngaji, ia memanggil kepada orang yang habis, tolong bawakan Quran sabiji. Maka kami membawakan Quran karena menganggap bahwa anak kami yang hendak mati ini hendak mengambil berkat Quran, lalu dibawakan. Atau karena hendak membaca, anggapan pula baca. Sekali datang Quran dibawakan kami, diambilnya dengan tangannya, lalu ia berucap lawan yang hadir, hai sekalian yang hadir di sini, saksikanlah bahwa aku lepas dari Quran. Langsung ia mati kafir. Padahal jadi tukang bangunan karena Allah 40 tahun. Wa mata nasraninya, maka adiknya menjadi tukang azan 30 tahun, 5 waktu tanpa gaji. Tatkala hendak mati, minta bawakan Quran. Tatkala diserahkan Quran, sama lawan yang tadi. Saksikanlah bahwa aku lepas dengan Quran, maka mati dia di atas nakaloni itu. Karena aku ini wahai Syekh Abdullah, maka Syekh Abdullahnya muadzin tadi. Aku ini takutan atas diriku karena aku ini adik dari yang kedua tadi. Buya aku kayak itu dua, masih kafir dua. Maka doakanlah kepada Allah wahai Abdullah, supaya Allah mematikan aku di dalam Islam.
Jadi ujar Abdullah, kenapa dosanya kakak Isam nang berdua itu? Dijawab olehnya, gawian kakakku nang berdua itu selain dari muadzin tadi, katujuk malihati kesalahan orang. Dan Allah menjaga, semoga Allah menjagakan kita dari yang demikian. Wa ta'ala akhlak. Qala rahimahullah wa birjumlah. Kullu abdin min hudud dunya tasrihu ilayhi an-nafs wa yamilu ilayhi al-qalbu wa la anqadra idha tasarrafa ila al-amal takaddara bi wa azala bi al-'aql. Ujar Imam Ghazali, apa yang kita baca dari contoh-contoh kata keikhlasan amal seseorang yang kita baca pada hari Kamis tadi. Seluruh bahagian di dunia, seperti orang dahulu, selain daripada karena Allah, supaya dijar. Kan tijar itu bagian lainnya bercampur tijar itu. Setiap bagian dunia senang kepadanya oleh hati, cenderung kepadanya oleh pikiran. Ya karena pikiran dulu cenderung, lalu hati merasa nyaman, lalu timbul baudo. Tujuannya baudo, sebelum baudo dorongannya pertama pahala sunat, yang kedua tidak. Bisa pada dulu supaya tidak. Lalu karena Allah, tapi karena Allahnya kecampur juga makanya. Daya sedikit atau banyak campuran itu maka merusak akan kebersihan amal itu. Sekadar campuran dan hilanglah keikhlasan amal itu. Wal insanu murtabitun fi hududihi munghasirun fi syahawatihi. Manusia terlibat lawan kenyamanan diri. Memang tujuannya diikat nyaman. Adalah orang baca standar nang kasih lahu ada. Orang baca standar nang sehat terus. Adalah orang-orang pikiran hendak nang beur pisang kada. Kemuliaan manusia terikat dengan kenyamanan. Qallama yang maqtu fi'lun min af'alih wa ibadatun min ibadati an huzurin wa ajilan hadirannya. Jarang terdapat kurang nang beribadat, nang kada dicampuri oleh tujuan dirinya, yaitu nang nyaman. Diulangnya ibadat saya makan. Makan kan adalah orang makan hendak kada nyaman, mesti hendak yang nyaman. Minum hendak yang nyaman. Kayak itu juga ibadat, mencari nang supaya ada campuran nyaman. Campurannya ini yang merusak akan keikhlasan. Ila man salima lahu min umrihi lahdatun wahidatun khalisatan lillahi naja. Maka karena yang demikian ada orang yang berkata barang siapa selamat seumur hidupnya cuma satu seret mata nang bujur ikhlas panisaya Allah. Seumur hidupnya cuma satu seret mata nang bujur ikhlas, maka niscaya orang itu selamat dunia akhirat. Seumur hidupnya sekali seretan nang ikhlas selamat. Artinya jarang-jarang amal itu kada bercampur. Nang kabarnya ya ada campuran. Contohnya tadi merasa panas hari, hendak berdingin, lalu pas jatuh bau itu. Lillahi ta'ala. Tadi lillahi ta'alanya tadahulu nang hendak nyaman-nyaman tadi.
wa dzalika li'illatil ikhlas wa usritan fil qalbi an hadhihi sawai. Kenapa jadi dikatakan demikian? Karena sangat berat melaksanakan ikhlas dan sulit membersihkan hati dari campuran kesenangan diri. Balik Rasulullah walladzi la ba'isa alaihi la talabul qurbi min Allah Ta'ala. Karena nang bujur-bujur ikhlas sama-sama menghadap Allah, tidak ada campuran. Nah ini yang sangat sulit. Wahadhihi al-hudud in kanat fil ba'isata wahdaha fala yaqatu bil amri ala sahibiha. Lamun tujuan dunia tadi sabit dunia aja tujuannya illa ta'alanya kada tercampur-campur sedikit, maka bahayanya sangat besar. La ada lillahi ta'ala dicampuri lawan yang tadi, bahayanya tapi bahayanya. Jadi dorongannya saya orang malah malawat orang mati. Kenapa? Di hatinya ada aku sebenarnya mati juga. Lamun aku melawat supaya karena orang yang aku mati dilawat orang juga kan campuran itu kan ada. Ini saya jarang manusia yang kada campur itu jarang. Maksud Imam Ghazali ini bukan menafikan dan ikhlas tidak. Artinya daripada sulitnya. Wa inna ma nawwarna bima idza kana al-qasdul asli wa taqarruba yang dapat fi hadhihi umur. Hanya saja pemikiran kita pada masalah apabila tujuan asalnya Allah nang tujuannya bersambung dan kenyamanan ada. Ya, artinya seperti orang ingat bahwasanya baudu itu walaupun hukumnya nah kan kita kada baca disuruh hendak baudu pulang sajid lalu aku hendak sajid hukumnya sunnah sangat mendul jadi hati pulang supaya aku tidak ada kalau pusingnya tambahan jadi ya ada pusing yang kedua ini batuknya kada berjalan apa dua apalagi macam-macam supaya macam-macamnya supaya campuran yang lain daripada karena Allah saja. Imma antakuna firqatul muwafaqah firqatul musyarakah. Ada kalanya campuran tadi sesuai lawan jari tadi. Ada kalanya bersamaan au firqatul muawanah, ada kalanya sebagai pembantu lawan jari yang tadi. Pembantu. Nah, kalau kita baudu kan niat, basis muka, tangan, kepala, basis. Lalu tambahannya supaya membantu menyempurnakan, lalu basis tangan. Jadi niatnya ini aku membasis tangan supaya tanganku dingin dulu. Aku bersikat gigi supaya jangan kebau. Kan tambah, karena balungan udah lagi. Nah campuran ini adalah mengurangi keikhlasan. Jadi maksud gigi karena Allah, masuk tangan karena Allah, minta selesainya, masukkan air ke hidung karena Allah, minta. Jangan ada kecampur. Aku masukkan apa hidung itu selalu membuang ke arah hidung. Campurannya lamun ada kemungkinan dari hidayah Allah, kita rasanya mengaku jujur kita ini salah.
itulah imma ayyakun al-ba'ithun nafsiyya bil-ba'ithun ini atau aqwa minhu aw aqwa walikuli yang hukmun akhar sama itu. Akan kami bicarakan nanti keadaan dorongan di dalam hati itu sama melawan dorongan agama atau lebih kuat atau lebih lemah. Tiap satu ada hukumnya. Innamal ikhlas taqlidul amal an hadits al-usuliyah. Nangarang ikhlas aku boleh pulang. Jangan bercampur selain dari karena Allah. Beberapa kali menjadi kita sedikit atau banyak yang lain jangan dicampur-campur. Hatta ya kajarada kita supaya wujud-wujud hasilnya mengambilkan diri kepada Allah. Kalau yakin tidak ada lain dari itu. Wahada la yatawwal illa min muhibbin lillah mustaghfirin lillah mustaghfirul hamdi bil akhirah bihaitu lam yabqa fi dunya bi qalbi qarar. Dan ikhlas yang sebenarnya ini kada tawa dirupakan wujudnya dalam akal kecuali seseorang laki-laki bini-bini yang sudah makomnya cinta hanya kepada Allah sahaja dan ingatannya hanya kepada Allah sahaja dan tujuannya hanya Allah sahaja. Kalau belum sampai makom itu pasti tidak mendapat ikhlas sebagaimana yang dibicarakan ini. Hatta la yuhibbal aqla wa syurba aidan bal takun waqtu fi syarab wa fi qabil hajat min hadinahu daruratul billah fala yastahi ta'am li annahu ta'am bal li annahu yuhibbu ala ibadillahi ta'ala wa yatamanna an law tufiya jarraju hatta yahtaji al-aqli fa yurfa qad hawqan wa huduri ila ala darurah. Bisa dimaknakan sebagaimana kata guru, tidak ada orang seperti itu makan dan minum kecuali karena menghormat Allah namun menyuruh makan minum. Ya ada disuruh Tuhan makan minum, ini kagak ingin makan minum. Jadi namun bisa kada ingat salah, kenapa jadi makan? Lapar. Kenapa jadi minum? Haus. Ada minum kenapa makan? Kenapa minum? Disuruh Allah. Ingatannya hanya Allah. Yang dicintainya hanya Allah. Fala yakunu lahu hammun illallah ta'ala. Maka tidak ada baginya tujuan hanya Allah sahaja. Pamit hada law akana aw qariba aw qaba hajatahu kana khalqal amal sahihan min nafsi jami'al qadar. Orang yang sudah diberikan makom seperti ikhlas ini, andai kata ia makan minum atau kawin, maka itu adalah dihukumkan ikhlas. Dan niatnya adalah sahih pada gerak badannya dan diam badannya dihukumkan ikhlas. Karena orangnya tidak ada yang dicinta kecuali Allah, tidak ada yang diingat hanya Allah. Jadi jarak diamnya itu sama-sama karena Allah. Sudah jadi darah daging yang marahnya jujur kepada Allah menjadi darah daging. Artinya tidak lagi jujur nang bahuruf nang bajuara nang bagare. Walau nama masalah hatta yuhana sahu siapa awal ibadah ba'dahu karena mau ibadah sampai kepada muridnya pun sama ibadah orang ini. Karena punya diri tujuannya disuruh Tuhan atas ibadah Nabi dan gaya yang Nabi. Ujar Nabi, aku muridnya.
Jadi menurut Nabi itu jadi ibadahnya ini wa kana lahu darajatul muflisin fihi, maka orang itu ikhlas di dalam dirinya. Lamun bisa masih sakit kepala saja dibawa ini lalu ini baik bisa bawa ini dulu yang mau benar macam gitu dulu takutan mau wa man laisa kadzalik fa babul ikhlas bil amal masjidun ala. Barang siapa belum dari makom cinta kepada Allah saja, ingat kepada Allah saja, maka ikhlas adalah kira-kiraannya aja, anggapannya aja. Karena pintu ikhlas pada amalnya ditutup. Wa kama anna man walada alaihi billah wa bil akhirah faqad barakatu dia ibada amini wa athara akhlaq ikhlasan. Adapun orang yang di atas tadi yaitu nang cinta hanya kepada Allah, ingat hanya kepada Allah, maka jarak nang tiada diam nang tiada, bukan jarak diam ibadah, menjadi ikhlas karena Allah. Jadi orang itu ibadah terus-terusan sampai berjalan di rumah, ya ibadah juga. Apalagi berjalan ke masjid dan ke tempat majelis ilmu. Semua sudah jadi benar. Mengarang cinta kepada Allah dan ingat kepada Allah itu sudah tidak. Apalagi Allah yaqulu ala nafsihi dunya wal udur riyasatu. Orang-orang yang terbiasa di dalam hatinya dunia dan terbiasa di hatinya jujur kurang dan terbiasa di hatinya menjadi pemimpin wabil jumlah gairullah secara luasnya senang lain dari Allah SWT. Bukan hanya dunia, bukan hanya supaya diturut orang, bukan hanya supaya di bawahan, artinya seorang menjadi pimpinannya. Pokoknya yang lain dari Allah bukan apa-apa. Maka sesungguhnya jangan jarak diamnya ibadahnya pun, apalagi jarak dia saja. Jadi faidah ilajul ikhlas tasruhu bin nafsi wa qad tam'an dunya tajarrul akhirah. Jadi keringkasannya apabila kita sadar bahwa ikhlas yang di sana tadi, maka cara jalannya usaha ikhtiarnya yaitu jangan kita bagawi sesuatu ibadah kalau masih ada campuran di hati. Jadi anak baudu ada campuran supaya tidak, jangan baudu banyak sudah hilang supaya tidak, jangan baudu itu aja jalannya. Ujar Imam Ghazali di sini. Allah Subhanahu wa Ta'ala alam. Aku banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal atas segala dosa-dosaku kepada ikam perasaan, sama ada hati maupun pikiran atau perasaan perbuatan. Sekali lagi, aku mengaku banyak dosa kepada ikam dan aku minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal, serta memohon doakan mudahan selamat dunia akhirat. Ala biasanya adalah kawasan Nabi Al-Fatihah. Iya dan Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal maghfirah. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal maghfirah. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal maghfirah wat tawfiq wal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, ma sha Allah la quwwata illa billah.